Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budiar Jamal dengan NIM 210 521618072 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis pengujian beton keras yang termasuk dalam kategori descriptive test untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, daftar pengujian yang akan saya jelaskan yaitu pertama pengujian tarik atau tensile testing, pengujian tekan atau compression tester, pengujian lentur, pengujian kekerasan Brinell, dan pengujian core drill. Yang langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengujian tarik atau tensile testing. Tensile testing merupakan pengujian pada material dengan cara menarik suatu material sampai putus. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat material yang ditarik. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan beban gaya tarik ke material yang terus bertambah secara bertahap hingga material putus. Standar pengujian yang dipakai yaitu SNI 032491-2002 mengatur tentang metode pengujian kuat tarik belah beton. Untuk alat pengujian tariknya sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Prosedur pengujian tarik dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengukuran dimensi silinder beton yang terdiri dari diameter dan tinggi. Kedua, mengukur berat silinder beton yang akan diuji. Ketiga, meletakkan benda uji ke dalam mesin uji tekan beton. Keempat, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Dan kelima, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Baiklah, berikut ini adalah ilustrasi pengujian tarik, di mana gambar ini saya dapatkan dari channel YouTube Lab Bahan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Gambar 1 mengukur diameter beton, gambar 2 mengukur tinggi beton, gambar 3 menimbang berat beton, gambar 4 meletakkan beton pada alat uji dengan posisi seperti ini, dan gambar 5 menjalankan alat uji hingga beton mencapai kekuatan maksimum. Pengujian yang kedua yaitu pengujian tekan atau compression tester. Pada pengujian ini, kekuatan tekan dari material harus lebih besar, sehingga pada saat pengujian material akan ditekan hingga hancur. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditekan nantinya. Cara pengujiannya yaitu dengan menekan material dengan mesin yang gaya tekannya lebih besar hingga hancur. Untuk mesin dari pengujian tekan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Standar pengujian yang dipakai yaitu ASTM C823 mengatur tentang kriteria sampling beton dalam pekerjaan konstruksi. Prosedur pengujian tekan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Kedua, mengukur dimensi spesimen beton yang meliputi diameter dan tinggi silinder. Ketiga, menimbang dan mencatat berat spesimen. Keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton, yaitu compression testing machine atau universal testing machine. Kelima, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Keenam, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Ketujuh, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Dan yang terakhir yaitu mengkonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Berikut adalah ilustrasi pengujian tekan, di mana gambar ini saya dapatkan dari pengujian tekan yang telah dilaksanakan di lab uji bahan pada pertemuan minggu-minggu lalu. Pertama yaitu mempersiapkan spesimen beton, kedua menimbang berat spesimen beton, ketiga mengukur diameter, dan keempat mengukur tinggi. Lalu, jika sudah, spesimen dapat dilakukan pengujian kuat tekan beton dan jangan lupa untuk mengobservasi pola retak yang ada.
Selanjutnya yaitu pengujian lentur. Kuat tarik lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua peletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal atau MPa gaya tiap satuan luas. Standar pengujian yang dipakai yaitu SNI 034431 2011 mengatur tentang cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan, di mana alat pengujian lentur beton sendiri dapat dilihat pada layar berikut ini. Prosedur dari pengujian lentur yaitu yang pertama, mengukur dan mencatat dimensi benda uji. Kedua, menimbang dan mencatat berat benda uji. Ketiga, membuat garis melintang sebagai tanda peletakan. Keempat, menempatkan benda uji pada alat uji lentur. Kelima, mengatur pembebanan dan skala pembacaan. Keenam, menyalakan mesin atau alat uji lentur. Ketujuh, memulai dan memberikan pembebanan pada benda uji. Kedelapan, mengurangi kecepatan pembebanan pada benda uji apabila sudah hampir patah. 9. Menghentikan pembebanan jika benda uji sudah patah. 10. Amati posisi patah benda uji dan melakukan pembacaan beban pada manometer alat. 11. Lakukan perhitungan benda uji sesuai posisi patah benda uji. Berikut ini adalah ilustrasi pada pengujian lentur. Yang pertama yaitu mempersiapkan spesimen beton pada alat uji. Yang kedua, menyalakan alat uji dan memberikan pembebanan pada beton. Dan yang ketiga adalah mengamati dan mencatat data yang ada dari manometer alat. Selanjutnya yaitu pengujian kekerasan Brinell atau hardness Brinell tester. Pengujian Brinell merupakan jenis hardness test dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbidat tungsten. Indenter bola baja digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 bhm. Standar pengujian yang dipakai yaitu ASTM E1000 mengatur tentang metode uji standar untuk kekerasan Brinell. Untuk alat kekerasan Brinell sendiri dapat dilihat pada slide berikut ini. Baik, prosedur pengujian kekerasan Brinell yaitu yang pertama, spesimen harus memenuhi persyaratan, di mana yaitu rata, halus, ketebalan minimal 6 mm, bisa ditumpu dengan baik, dan permukaan uji harus horizontal. Kedua, indenter yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan. Tapi, untuk material atau bahan yang sangat keras, digunakan bola dari karbidat tungsten dengan jarak titik pengujian minimal 2 kali diameter tapak indentasi. Ketiga, syarat perbandingannya yaitu P bagi D2 sama dengan 30 digunakan untuk baja, 10 untuk tembaga, dan 5 digunakan untuk aluminium. Keempat, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen selama 10 hingga 15 detik. Berikut ini adalah ilustrasi pengujian kekerasan Brinell. Yang pertama adalah sebelum identasi, yang kedua saat identasi, dan yang ketiga adalah setelah identasi. Dan dilakukannya pengukuran diameter identasi pada layar. Yang terakhir yaitu pengujian core drill. Uji core drill atau dapat juga bor inti adalah suatu cara pengujian beton keras dengan cara mengambil sampel atau contoh silinder beton dari daerah yang sangat kuat tekanannya yang diragukan. Pengambilan dari contoh tersebut dilakukan dengan sebuah alat bor yang mata bornya berupa sebuah pipa yang terbuat dari intan, sehingga diperoleh contoh beton berupa sampel dalam bentuk silinder, di mana standar pengujian ini yaitu SNI 033403 1994 tentang metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran. Untuk alat pengujian kordil sendiri dapat dilihat pada slide berikut ini. Prosedur dari pengujian core drill
Yang pertama yaitu alat diletakkan pada lapisan perkerasan sebuah beton yang akan dilakukan pengujian dengan posisi datar. Kedua, harus menyediakan air dengan alat yang ada pada sistem pompanya. Ketiga, memasukkan air ke alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini untuk tidak mengalami kerusakan terutama pada motherboard yang berbentuk silinder selama masa proses pengujian coring beton. Keempat, jika semua sudah siap, lalu dapat dihidupkan dengan alat tersebut dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat dan ditarik hingga hidup. Kelima, alat tersebut akan hidup maka motherboard diturunkan secara perlahan pada titik yang sudah ditentukan sebelumnya hingga kedalaman tertentu. Jika kedalaman sudah mencapai pada penentuan, maka alat dimatikan dan motherboard dapat dinaikkan ke atas. Lalu hasil dari pengobaran yang sudah dilakukan dapat diambil dengan menggunakan penjepit yang sudah tersedia. Setelah itu dilakukannya pengukuran tebal dan dimensi serta diamati sampel tersebut apakah perkerasan tersebut sudah layak untuk digunakan atau tidak. Berikut ini adalah ilustrasi pada saat melakukan pengujian core drill. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pengujian beton keras dalam kategori destructive test. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.